Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita pada mata kuliah Ulumul Quran yang pada hari ini akan kita bahas adalah materi tentang tafsir dan sejarah perkembangan. Dan baiklah kita mulai dari pengertian tafsir yang kita lihat secara bahasa. Ya, kata tafsir itu terambil dari bahasa Arab yang mengikuti wazan taf'il. Ya. Itu akar katanya adalah al-fars yang artinya secara bahasa menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Ya, abstrak artinya adalah belum jelas atau belum terwujud. Jadi secara bahasa sekali lagi tafsir itu adalah berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Nah, kata tafsir berasal dari kata fassara yufassiru. Ya, fassara yufassiru yang artinya adalah menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Ya. Kata al-fasru berarti menyingkapkan sesuatu yang tertutup. Ya, al-fasru artinya menyingkapkan sesuatu yang tertutup. Nah, kata al-fasru, tafsir itu terdapat dalam surat Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 30. Artinya bahwa penggunaan istilah tafsir itu juga diambilkan dari kata-kata tafsir yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana pengertian tafsir secara istilah? Kita lihat ini beberapa pengertian, definisi yang disampaikan ulama. Yang pertama kita lihat pendapat dari Az-Zarkashi. Ya. Kata beliau bahwa tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut penjelasan maknanya serta pengambilan hukum dan hikmah-hikmahnya. Ya, jadi tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami, menjelaskan makna yang ada di dalam Al-Quran. Dan di sini fokusnya adalah pada pengambilan hukum dan hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, pendapat menurut Abu Hayyan. Ya, menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukum baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dalam makna-makna yang dimungkinkan baginya. Ya, di sini fokusnya poinnya adalah pada pengambilan makna ataupun hukum yang terdapat dalam ayat Al-Quran, entah itu dia berdiri sendiri atau juga makna yang tersusun yang terdapat yang memungkinkan untuk dipahami darinya. Ya. Kemudian menurut As-Sabuni bahwa yang dimaksud dengan tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quranul Karim dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Ya. Jadi lebih simpel lagi, As-Sabuni mengatakan bahwa yang namanya tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang maksud yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, makna yang terdapat di Al-Quran, tapi ini dibatasi dengan sesuai dengan kemampuan manusia, ya, sesuai dengan kemampuan manusia. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh seorang
mufasir. Yang mufasir itu adalah orang yang melakukan penafsiran pada Al-Quran. Itu hasilnya disesuaikan dengan tergantung kepada kemampuannya masing-masing. Ya, kemampuannya masing-masing. Bisa jadi berbeda-beda kemudian penjelasan dari masing-masing mufasir. Nah, untuk menjadi mufasir ini dibutuhkan banyak ilmu pengetahuan yang terkait dengannya. Menurut Imam As-Suyuti ada beberapa di antaranya ilmu itu adalah ilmu seorang mufasir itu harus mengetahui bahasa Arab dan ketentuan-ketentuannya. Ya, seperti ilmu nahwu, sorof, etimologi, ya ini bisa dipastikan wajib hukumnya bagi seorang mufasir memahami bahasa Arab. Kenapa? Karena Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Dan mengetahui ilmu balaghah, ma'ani, bayan, bali, dan sebagainya. Ini adalah ilmu yang harus dipahami oleh seorang mufasir. Ilmu usul fikih, kemudian ilmu asbabun nuzul, nasikh mansukh, ilmu qiraah, dan lain-lain. Ya, ini adalah di antara ilmu yang harus dikuasai oleh seorang yang akan melakukan penafsiran terhadap Al-Quran. Nah, apa keutamaan tafsir itu? Ya, tafsir adalah merupakan ilmu syariat yang paling agung dan tinggi kedudukannya. Jadi dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu tafsir ini adalah berada pada posisi yang paling mulia dan paling agung. Kenapa? Karena ia merupakan ilmu yang membahaskan objek pembahasannya itu adalah kitab suci Al-Quran. Sesuatu yang maha mulia dan tujuannya juga adalah untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam Al-Quran itu agar manusia, umat Islam mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya. Untuk itu ilmu ini sangat dibutuhkan. Ya, ilmu ini sangat dibutuhkan. Mari kita lihat bagaimana perkembangan tafsir dari masa ke masa. Yang pertama pada masa Rasulullah. Ya, tafsir pada masa Rasulullah ini kegiatan penafsiran belum berkembang jauh. Kenapa? Dan juga karena masalah belum banyak yang timbul. Ya, karena ketika itu Nabi menjadi sumber tafsir. Ya, jadi pada masa itu Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya sumber penafsiran. Ya, jadi ketika seorang sahabat menemukan kesulitan dalam memahami makna sebuah ayat, maka mereka langsung bertanya kepada Nabi Muhammad dan Rasulullah kemudian menjelaskannya. Ya, dengan demikian bahwa satu-satunya mufasir pada zaman Rasulullah adalah Nabi Muhammad sendiri. Ya, dan di dalam hal ini Allah memberikan jaminan kepada Rasulnya Nabi Muhammad bahwa ia akan memelihara Al-Quran dan menjelaskannya. Ya, selanjutnya Nabi memahami Al-Quran secara global dan terperinci. Artinya pada masa ini belum terdapat persoalan yang signifikan tentang penafsiran Al-Quran. Lalu mari kita lihat berikutnya pada masa sahabat. Ya, sepeninggalan Rasulullah SAW, para sahabat mulai aktif terlibat dengan penafsiran Al-Quran. Dan kegiatan ini terus berlanjut sampai generasi tabi'in dan tabi'-tabi'in. Jadi setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu mereka sangat aktif dalam menafsirkan Al-Quran. Dan ini terus berlangsung sampai masa tabi'in dan tabi'-tabi'in. Ya, mereka cara dalam menafsirkan Al-Quran, mereka berpegang kepada penafsiran Rasulullah dan hadis. Jadi ketika apabila tidak ditemukan hadis-hadis, lalu mereka beristihad sendiri dengan berpedoman kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada. Jadi pada masa ini, sahabat tabi dan tabi'in mereka menjelaskan makna ayat Al-Quran itu berdasarkan apa yang telah Rasulullah SAW jelaskan. Kemudian bila mana mereka tidak menemukan penjelasan dari Nabi Muhammad,
Muhammad, maka mereka akan menjelaskan dengan pendapat mereka sendiri, tapi tetap berpedoman kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada. Itu tafsir pada masa sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Nah, kadang-kadang mereka juga berpedoman kepada sejarah, terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat yang mengenai kisah-kisah orang terdahulu. Ya, jadi di samping mereka merujuk kepada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, mereka juga berpedoman pada sejarah, ya, terutama ketika membahas ayat-ayat yang memuat tentang sejarah umat masa lalu. Ya. Kemudian para sahabat juga memahami Al-Quran karena kitabullah ini diturunkan dalam bahasa mereka, ya, sekalipun mereka tidak memahami detail-detailnya. Jadi di sini para sahabat tidak terlalu kesulitan memahami ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka, dalam bahasa Arab. Meskipun secara detail mereka tidak memahami maksud dari masing-masing ayat. Namun penafsiran di sini cukup mudah dilakukan. Nah, para tokoh tafsir pada periode ini ada banyak, diantaranya ada Sofyan bin Al-Jalinah, ada Waqi' bin Jarrah, Ishaq bin Rahawai, Muqatil bin Sulaiman, dan Al-Farah. Mereka ini pada umumnya adalah murid-murid dari Ibnu Abbas. Dari mereka inilah kemudian tafsir berkembang pesat di zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Kemudian pada periode berikutnya, periode mutaakhirin, yakni periode modern, ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi arah pemikiran para ahli dalam menyusun tafsir Al-Quran. Jadi pada masa ini, ya, pada masa setelah tabi'in, itu ilmu pengetahuan sudah berkembang dengan pesatnya. Nah, maka perkembangan ilmu pengetahuan ini juga mempengaruhi arah berpikirnya para ahli, ya, para ahli tafsir ketika itu. Ilmu-ilmu yang berkembang itu mempengaruhi mereka, seperti ilmu filsafat, ilmu ilmu tasawuf, dan segala macam. Nah, di masa itu para tokoh tafsir tidak hanya mengutip hadis-hadis, riwayat-riwayat dari para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama tafsir serta tabi'in, tetapi meneliti berbagai penafsiran dan riwayat yang dijadikan sandaran tafsir. Di pada masa ini para ahli itu tidak semata menjelaskan makna Al-Quran dengan merujuk kepada pendapatnya, riwayatnya para sahabat, tabi'in, dan tabi'in serta para ulama, tapi juga mereka berusaha untuk meneliti kembali sumber-sumber tersebut, ya. Misalkan ada orang mengatakan ini loh pendapat dari para sahabat tentang makna ayat ini. Nah, mereka tidak langsung menerimanya, tapi mereka kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut lagi. Benarkah itu penafsiran benar-benar berasal dari para sahabat atau bukan? Ya. Maka dengan demikian tafsir menjadi lebih kuat, yaitu mengambil riwayat yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di pada masa ini riwayat yang menjadi landasan atau sandaran dari suatu penafsiran itu tidak dengan mudah diterima, ya, karena mereka mencoba untuk mengkonfirmasinya terlebih dahulu, menelitinya kembali, sehingga ketika sudah diyakini betul ini adalah benar-benar berasal dari riwayat yang sahih, maka mereka ambil itu sebagai sumber penafsiran mereka. Artinya di sini riwayatnya itu cukup kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tokoh-tokoh tafsir pada masa ini ada diantaranya adalah Az-Zamakhsyari, Al-Baidawi, Al-Qurtubi, Ibnu Arabi, dan lain-lain. Mereka ini masing-masing memiliki kitab tafsirnya sendiri-sendiri. Nah, terakhir adalah pada zaman modern sekarang ini. Ya, ulama tafsir pada masa ini berupaya memasukkan ke dalam tafsirnya teori-teori baru dan temuan-temuan ilmu pengetahuan. Ya, nah, di sini para ulama tidak semata menjelaskan makna Al-Quran saja,
tapi juga mencoba untuk mengkonfirmasinya dengan ilmu pengetahuan atau teori-teori terbaru dari ilmu pengetahuan. Selain itu, kegiatan tafsir pada periode ini bersifat apologetif, ya, yakni membela Islam dari serangan kebudayaan Barat dan pengembangan pemikiran. Pada masa sekarang ini, para mufasir itu mencoba untuk menjelaskan makna Al-Quran dan juga berusaha untuk membela Islam dari rondonan budaya Barat ataupun perkembangan pemikiran yang berseberangan dengan Islam. Nah, para tokoh tafsir pada masa ini antara lain pertama Tantawi Johari, ada Sajid Kutub, ada Muhammad Abduh, ada Rashid Ridha, Al-Marazi dan lain. Baik, demikianlah sedikit penjelasan untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.